Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Delandani. Saya dari jurusan PKP 2 LPKN Training Center Mataram. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan layanan room service di hotel, dan yang kedua adalah saya akan menyebutkan jenis-jenis layanan room service yang ada di hotel, dan yang ketiga adalah apa saja keunggulan dan kelemahan layanan room service. Dan yang keempat adalah siapa saja staf yang terlibat dalam operasional room service. Nah, materi yang pertama adalah room service adalah bagian dari pelayanan hotel atau tempat akomodasi lain yang mengantarkan makanan, minuman, kadang kebutuhan lainnya seperti perlengkapan mandi atau laundry langsung ke kamar tamu. Layanan ini memungkinkan tamu untuk menikmati makanan dan minuman di restoran hotel tanpa harus keluar dari kamar mereka, memberikan kenyamanan, kemudahan, serta privasi saat menikmati hidangan. Materi yang kedua adalah jenis-jenis layanan room service. Yang pertama, berdasarkan cara penyajiannya itu seperti yang pertama, tray service, layanan nampan. Hidangan diantarkan ke kamar tamu menggunakan nampan atau tray. Layanan ini cocok untuk pesanan dalam jumlah sedikit. Dan yang kedua adalah troli atau layanan kereta dorong. Dibawa menggunakan troli atau kereta dorong dan sering digunakan untuk pesanan dalam jumlah yang banyak atau untuk menyajikan makanan besar. Dan yang kedua, berdasarkan waktu atau kebutuhan tamu. Yang pertama, layanan sarapan atau breakfast service. Pengantaran sarapan yang biasa dipesan melalui doorknob atau telepon dan biasanya diantarkan oleh portir. Dan yang kedua adalah layanan makanan dan minuman 24 jam. Layanan yang menyediakan makanan dan minuman kapan saja, termasuk dini hari. Dan yang ketiga, layanan makanan dan minuman di area publik. Menyediakan makanan dan minuman di area umum seperti misalnya kolam berenang untuk tamu yang melakukan kegiatan yang di luar ruangan. Yang ketiga, berdasarkan jenis pesanannya. Yang pertama, menu masakan lokal atau internasional. Ketersediaan berbagai pilihan menu dari masakan lokal hingga sajian internasional. Dan yang kedua, menu sehat dan khusus. Menyediakan menu-menu khusus seperti pilihan makanan sehat atau seperti menu-menu khusus seperti makanan sehat untuk tamu dengan kebutuhan diet tertentu. Dan yang ketiga adalah paket acara khusus. Menyediakan layanan makanan untuk acara-acara tertentu seperti paket piknik atau tamu yang akan melakukan kegiatan di luar hotel. Dan materi yang ketiga adalah keunggulan dan kelemahan room service. Kita bahas keunggulannya. Keunggulan layanan room service ini yang pertama, kenyamanan dan fleksibilitas. Tamu dapat bersantap kapan saja dan di mana saja dalam kamar mereka tanpa harus mengenakan pakaian formal atau meninggalkan ruangan. Dan yang kedua adalah privasi. Layanan ini cocok bagi tamu yang membutuhkan privasi seperti selebriti, keluarga, dan anak kecil, atau mereka yang ingin menghindari keramaian. Dan yang ketiga adalah kemudahan. Bagi profesional yang sibuk atau penghuni dengan jadwal yang padat, room service menawarkan solusi cepat dan praktis untuk mendapatkan makanan tanpa repot memasak atau pergi keluar. Dan yang keempat adalah akses 24 jam. Banyak hotel menawarkan layanan ini sepanjang waktu, memastikan tamu dapat menikmati makanan dan minuman kapanpun mereka mau. Dan
Kelemahan layanan room service ini. Yang pertama, makanan dan minuman yang dipesan melalui room service cenderung lebih murah daripada di restoran hotel biasa karena adanya biaya pengiriman dan operasional tambahan. Dan yang kedua adalah kualitas dan suhu makanan. Ada risiko makanan menjadi dingin atau kualitasnya menurun sebelum sampai di kamar tamu, terutama pada pengiriman jarak jauh atau saat staf sibuk. Dan yang ketiga adalah menu terbatas. Pilihan menu seringkali terbatas pada makanan yang dapat disiapkan oleh staf. Efisiensi pada shift yang berbeda dan dapat dipertahankan kualitasnya selama pengiriman. Dan yang keempat adalah potensi gangguan privasi. Meskipun dirancang untuk privasi, kedatangan staf untuk mengantarkan makanan dapat dianggap mengganggu privasi tamu. Dan yang kelima adalah logistik dan koordinasi. Layanan ini memerlukan logistik yang baik dan koordinasi yang cermat antara dapur dan staf hotel untuk memastikan efisiensi dan kepuasan tamu. Dan materi yang keempat adalah staf yang terlibat dalam pelayanan room service. Staf yang terlibat dalam pelayanan dari room service ini meliputi room service manager sebagai pemimpin tertinggi tentunya, dan yang kedua room service captain yang mengawasi persiapan dan membantu melapor, dan yang ketiga room service order taker yang menerima dan mencatat pesanan, serta room service waiters yang bertugas menyediakan makanan dan minuman di kamar tamu. Sekian video singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under